Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana hsyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi. Dan mari kita terus panjatkan doa permohonan kepada Allah. Semoga Allah menjaga hati kita, menjauhkan dari fitnah, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjauhkan dari hati kita kebencian, menjauhkan kedengkian serta dendam kepada sesama. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan serta keindahan di dunia sebagai muqaddimah, keindahan dan kebahagiaan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan membaca dan sekaligus menjelaskan tentang hikmah yang ke-13. Hikmah yang ke-13 begini bunyinya. Silaturahmi jasad. Ini lanjutan daripada silaturahmi pada hikmah yang sebelumnya. Silaturahmi jasad yang tidak dibarengi dengan silaturahmi hati hanya akan tambah merusak hati. Alangkah banyak orang bersilaturahim jasad, dan di saat berpisah justru mendapatkan bahan baru untuk menggunjing, membenci dan mendengkinya, buah dari yang dilihat saat bertemu. Orang mengerti tentang pentingnya silaturahim. Itu penting. Tujuan daripada silaturahim itu apa? Bukan sekedar aktivitas yang dilakukan orang-orang. Misalnya setiap tahun kita di hari raya Idul Fitri, kalau bukan karena corona kemarin, lihat kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering disebut dengan arus mudik, sedahsyat itu, seramai itu. Untuk apa mereka? Mereka berhujjah ingin silaturahim, bertemu dengan sanak kerabat dan saudara. Akan tetapi karena ketidakmengertian tentang hakikat silaturahmi itu seperti apa, maka apapun yang mereka lakukan daripada mudik dengan biaya yang besar, capek dan seterusnya, tidak membuahkan hasil. Setelah sampai di rumah pun mereka masih bermusuhan, dan di saat mereka pergi kembali pun meninggalkan kesan yang tidak baik. Maka memahami tentang silaturahmi yang sesungguhnya ini penting. Disebutkan la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan, membuat permusuhan dengan sanak kerabat dan saudara. Dan sebab silaturahmi harus kita lacak, sebab terputusnya silaturahmi harus kita cari agar kita waspada. Rebutan waris ada macam-macam.
Dan itu yang banyak dengan sanak, kerabat, saudara, kakak, adik bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua yang seharusnya menjadikan sebab ini berkah hidup, akan tapi karena kebusukan jiwa, kebusukan hati merebut waris saudaranya, maka semakin keras hatinya. Terputuslah silaturahim. Nah, silaturahmi yang sesungguhnya adalah silaturahmi batin. Nah, ini harus kita pahami. Bertemu jasad, hikmah yang lalu sebelumnya, bertemu jasad untuk mempertemukan hati. Jangan sampai rutinitas dohir ini adalah hanya sampai batas rutinitas dohir tanpa dirasakan oleh hati. Ada silaturahim keluarga besar Pak Haji Fulan, reuni. Kumpul dari sana sini, akan tapi ternyata itu acara sudah ditunggu oleh keluarga tersebut untuk pamer kekayaan. Sehingga semuanya sudah datang dengan mobil terbagus, dengan gelang terbanyak, dengan macam-macam. Kemudian lirik-lirikan, sampai pulang di rumah ngomong sama suaminya, gunjing saudaranya. Karena tujuannya tidak baik. Tujuannya untuk membesarkan kesombongan. Bukan bertemu hati. Ini yang harus kita sadari. Sehingga ada sebuah pertemuan bukan untuk bertemu hati. Hanya sekedar reuni, bertemu, nanti ya semuanya memamerkan apa yang dimiliki. Maka tidak sampai tujuan. Termasuk arus mudik yang begitu ramainya tidak membuahkan hasil. Kalau kita tidak mengerti tujuan daripada silaturahim. Mempertemukan hati. Silaturahmi sesungguhnya adalah bertemunya hati agar kita bisa menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka silaturahmi jasad yang tidak dibarengi dengan silaturahmi hati, maka hanya akan menambah keburukan sebuah jalinan, merusak hati. Sehingga di saat bertemu dengan saudara karena hatinya belum siap, pulang malah membenci. Kenapa? Karena saudaranya tidak tampak senyumnya. Padahal di saat saudaranya tidak senyum itu bukan karena ingin memusuhi, karena kebetulan sakit gigi misalnya, atau dia mungkin ada masalah di rumahnya. Sehingga waktu duduk bersama dengan yang lainnya dia pun tampak muram. Hanya karena hati kita kotor melihat orang tersebut seperti itu, melihat saudara kita seperti itu, langsung kita tanggapi dengan kesombongan dan sebagainya. Pulang kita akan menggunjing dengan pasangan kita. Tapi kalau ini berbeda antara hati yang bersih dan hati kotor di saat kunjung atau di saat bertemu dengan sahabat, kerabat atau saudara. Sebuah contoh. Hati yang kotor mau berkunjung ke rumah saudaranya, ke rumah bibinya, ke rumah pamannya. Kebetulan bibinya itu cara berbicara kok keras. Duduk, ya. Mau pulang, ya. Jadi pamit tidak. Di saat sang ponakan ini pamitan pun tidak ditahan, ya. Gitu dok. Maka yang berkunjung ke rumah bibi, ke rumah saudara tersebut karena tuan rumahnya itu kelihatan dingin, kurang hangat dalam menyambut, keluar dari rumah bibi tersebut, lihat, ngomong dengan keluarganya di satu mobil minjam, sombong banget bibi itu, didatangi, assalamualaikum, assalam, diem tok, bilang ya, ya, pulang, ya, sombong banget, hati kotor. Lihat, tidak membuahkan kebaikan biarpun berkunjung, yang katanya silaturahmi. Akan tapi satu lagi hati yang baik. Di saat kunjung ke rumah saudaranya, ke rumah bibinya, ke rumah pamannya, ternyata di saat seperti itu menemukan pamannya ini kok mukanya muram. Tidak ada senyum. Ngomongnya pun hanya secukupnya, bahkan terkesan kurang senang di saat dikunjungi. Coba hati yang baik apa yang terjadi? Mencermati ini keadaan tuan rumah ini. Setelah keluar pulang pamitan, di mobil apa yang terjadi? Sang istri berkata pada suami, bang, abang ngelihat enggak tadi mimik wajah paman sama bibi? Iya. Kelihatan sedih ya, ada apa ya? Iya bang, coba bang, kita cari tahu barangkali perlu dibantu, mungkin ada musibah, ada masalah. Kok paman seperti itu? Lihat. Di sepanjang perjalanan itu berkhusnudzon, berpikir bagaimana membantu agar pamannya bisa tersenyum, bukan digunjing. Maka inilah perlunya hati itu kita tata. Kalau hati kotor, lihat prasangka buruk menguasai hatinya, repot. Kumpul dengan sanak kerabat saudara bermusuhan terus. Maka bertemunya jasad jika tidak dibarengi dengan bertemunya hati, maka hanya akan menambahkan rusak hati itu.
Yaitu tadi, bukan tambah baik, akan tapi justru malah mendapatkan bahan baru untuk menggunjing di saat reuni keluarga tersebut. Di saat bertemu malah ada bahan untuk ngomongin kejelekannya. Sekarang berubah ya. Nah, sekarang bagaimana upaya kita di saat kita ingin bersilaturahim? Artinya, ini kita sambungkan dengan hikmah sebelumnya. Kalau seandainya kita ingin berkunjung ke rumah paman kita, bibi kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, keponakan kita, maka pastikan sebelum kita berkunjung kita sudah memanjatkan doa di tengah malam. Kalau kita ingin bertemu dengan seseorang tujuannya adalah baik kita, yang katanya adalah ingin silaturahim, maka jangan ragu di malam itu kita sudah mengadu kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah, melakukan sholat hajat. Di saat di waktu tahajud, kemudian kita mohon, ya Allah, pastikan ini. Ya Allah, aku esok hari akan ke rumah bibiku, ya Allah. Jangan kau tampakkan di mataku sesuatu yang tidak aku senangi, ya Allah. Tampakkan di mataku segala kebaikan, ya Allah. Mendoakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ditutup. Besok datang ke tempat bibi, ya dengan hati yang bersih. Kita perlu membiasakan yang seperti ini. Anak-anak kita ajari seperti itu. Bahkan jika ada salah satu saudara kita yang ternyata diuji oleh Allah dengan akhlak yang tidak baik, kemudian berbuat tidak baik kepada kita, keluarga kita, harta kita, yang itu semua memicu anak kita untuk menjadi musuhnya, menjadi anak kita, itu memicu menjadi sebab anak kita pun akhirnya juga menggunjing. Ini bahaya sekali. Maka kita perlu sebagai perindu ridha Allah, jika kita melihat tanda-tanda ada sanak kerabat, saudara, tetangga yang memang akhlaknya tidak baik, dan ketidakbaikannya itu akan dirasakan oleh keluarga kita, maka sering-seringlah berkumpul dengan keluarga untuk menatah hati mereka. Seperti contoh, mungkin ada tetangga yang punya binatang ternak tiba-tiba merusak kebun kita, atau tetangga tidak tahu sewenang-wenang semaunya sendiri dia ngerusak pagar rumah kita, atau macam-macam. Terdengar, diketahui oleh anak kita, rupanya anak kita ini marah, emosi. Kita membaca wajah mereka. Kalau sudah kita melihat tanda semacam itu, bahkan di saat kita tidak melihat tanda, harus kita di saat ada kejadian yang mungkin sekali itu adalah umpannya setan. Umpannya setan itu bagaimana? Orang jahat kepada kita, dia dengan setan, tapi jadi umpan buat kita. Artinya harus setelah, karena itu umpannya setan, maka kita tata anak-anak kita. Misalnya begini, kita kumpulin anak-anak kita. Anak kita kumpulin, sayang, kamu dengar enggak berita hari ini? Apa, Bah? Pagar. Oh iya, Bah. Astaga, itu gimana tetangga kurang aja nih. Stop. Anakku yang soleh, mari dengar, Abah. Angkat tangan. Ngapain, Bah? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan kepada tetanggaku segala kebaikan, ya Allah. Tetanggaku berikan pengampunan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat ini tetanggaku telah membuat aku kecewa, dia telah merusak pekaranganku, ya Allah, kami mohon ampuni dia, ya Allah. Dan jadikan mereka tetangga yang cukup sehingga tidak harus mengembalakan ternaknya di tempat kami, ya Allah. Dan anaknya mendengar doanya kok baik banget. Kok doa begitu, Bah? Aku tidak ingin hatimu rusak gara-gara itu. Karena tahu itu umpannya setan. Setan itu kalau menjerumus orang tidak secara langsung. Nggak ada setan menjerumus secara langsung, pakai umpan. Kakak beradik bermusuhan. Contoh, kakak beradik, subhanallah, yang satu jahat dengan merebut waris, sang abang jahat dengan merebut waris. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, karena orang yang merebut waris telah melakukan 3 dosa besar sekaligus. Satu saja cukup masuk neraka jahanam, apalagi 3. Perebut waris dosanya 3. 1, menyakiti orang tuanya karena dia telah menyakiti anaknya. Yang kedua, mengambil hak saudaranya. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Sang abang merebut waris adiknya. Allah. Sang adik ini yang direbut warisnya itu kan mestinya jadi ahli sorga, punya pahala banyak, tapi setan nggak mau. Setan nggak mau ada hamba Allah, cucunya anak Adam masuk surga tuh paling nggak seneng, paling nggak demen tuh setan. Maunya ya masuk neraka sama mereka, sudah berjanji. Akhirnya apa? Setan sudah bisa menjerumuskan abangnya masuk neraka dengan merebut waris.
Tapi kok adiknya enak-enak mau masuk surga? Oh, enggak bisa, kata setan. Harus masuk neraka. Ngapain? Suruh ngerebut waris? Oh enggak, cara lain. Akhirnya betul. Setan itu karena pekerjaannya profesional. Jadi kalau jerumuskan orang enggak sehari. 10 tahun baru beres tuh. Bersama berjalannya waktu, lihat. Sang abang yang berut waris dengan usahanya. Subhanallah, diuji oleh Allah, usahanya kok lancar. Sang adik ini diuji oleh Allah, nih, usaha macet, sering kekurangan. Di suatu hari, pas saat itu tiba-tiba sang istri bertanya, bang, listriknya harus bayar nih, kalau enggak dicopot nanti berhenti. Sekalian bahas kompor gasnya juga habis. Istri baru ngomong begitu, tiba-tiba anaknya telepon, abah, ayah malu ya, kita kuliahnya kita belum bayar, tahun kemarin pun bulan yang lalu, semester yang lalu belum beres, malu kita ini, khawatir gak bisa ujian bah, nanti bah. Numpuk pikiran. Istri minta uang listrik, uang belanja, uang ini, anak telepon, pusing dia. Di saat seperti itu abangnya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam bang, masya Allah. Dek, jangan lupa dek, insya Allah ini ada undangan besok, syukuran, abang mau syukuran dek, syukuran apa bang? Syukuran bangun rumah kemarin itu, no. Sekalian mau berangkat umrah keluarga, no. Iya, iya bang. Waduh. Ya tenang aja dia, dengar itu tidak ada masalah. Insya Allah berangkat, ngomong sama istri, ngomong sama istrinya. Besok mau berangkat nih, adik kita besok ke rumah abang, ngapain syukuran? Oh, alhamdulillah ya, masih sering nggak ada masalah. Tidak lama kemudian besok ini mau berangkat ini, anaknya telepon lagi, abah, tadi kebetulan suratnya nyampe, bahasanya harus segera membayar, kalau tidak betul tidak bisa ujian. Ayahnya sudah mulai gelisah begitu. Bersamaan itu juga istrinya minta segera bang, ini listrik, ini tambah ruwet. Pergi, akhirnya berangkat. Di hari yang sudah ditentukan berangkat ke rumah abangnya, menghadiri acara syukuran keluarga. Masya Allah, syukuran rumah. Sekaligus mau berangkat umroh keluarga. Masya Allah, ajib. Rumahnya bagus semuanya. Kebetulan istri abangnya ini Masya Allah pamernya top. Ini yang saya beli di Singapura, nih saya beli di Australia. Dia sudah mulai gelisah ini. Akhirnya setelah itu, ini anaknya 5 berangkat umroh semuanya. Selesai, yang lihat aja, adiknya tadi ngelihat abang, kita biasa saja. Pulang itu rupanya apa? Istrinya ngomel lagi, bang, jangan sampai gak ada duit, gak enak ini listrik ini. Anaknya telepon juga. Tahu enggak kamu? Apa sih bang? Kita ini tidak akan capek-capek macam ini kalau bukan karena abang. Memang ada apa bang? Tahu enggak ceritanya? Abang bisa begitu tuh lihat berhasil itu karena ada modalnya dari kita. Modal dari abang gimana? Tahu enggak? Bagian saya itu diambil sama ayah. Wah, mulai membuka waris ini. Jatah saya, bagian saya itu keambil sama dia. Maksudnya abang gimana? Waktu saya masih kecil, waktu itu masih kelas umur berapa itu, yang cerita adalah paman. Bagianmu seharusnya ini, akhirnya enggak, karena saya tidak bisa ngomong, sudah diambil sama abang. Oh jadi ada waris ya bang? Oh jadi astagfirullah, jadi abang itu kaya dengan begitu. Oh iya dia tuh. Wah mulai menggunjing dah. Setiap hari ngomongin abangnya. Tak taunya betul. Besok mau berangkat mampir lagi dada. Doain ya nanti kamu titip apa? Apa yang terjadi pada adik ini? Sudah mulai setiap hari menggunjing pamannya. Umroh, rebut waris. Umroh, ini. Nah. Setan tepuk tangan. Abangnya masuk neraka dengan merebut waris, adiknya masuk neraka dengan membenci, ngedengki, ngegunjing. Maka dari itu, pahami. Jika ada orang berbuat jahat zalim kepadamu, itu adalah umpannya iblis. Kalau ternyata engkau menuruti itu semua dengan emosi amarahmu, lalu muncul dendam, kebencian di hatimu, maka umpan iblis kau telan. Maka setelah itu iblis bertepuk tangan, dua-duanya teman gue itu masuk neraka. Kamu masuk neraka dengan ganggu, yang satu masuk neraka dengan membenci. Maka dari itu waspada. Kalau ada orang berbuat zalim pada kita, jangan serta-merta langsung
Kita balas dengan kebencian, akan tapi biasakan mendoakan dengan doa yang baik. Inilah hikmah yang kita sampaikan. Biasakan mendoakan orang yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa kebaikan. Oh, indahnya hati yang seperti itu. Siapa mereka? Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Apalagi mereka saudara kita. Biasakan lesanmu adalah lesan kebaikan, lesan mulia, lesan yang berucap yang baik. Nah, kemudian siapa lagi yang dibawa ke neraka tadi? Bukan adiknya toh, istrinya dibawa ke neraka, anaknya dibawa ke neraka. Semuanya masuk neraka. Maka dari itu tadi, kalau tiba-tiba ada tetangga melakukan kesalahan dengan kita, maka segera kita kumpulkan. Anak-anak kita agar mendoakan tetangga agar tidak muncul dendam dan benci di anak kita. Kita termasuk orang rugi yang mendidik anak kita dengan kebencian dan dendam. Ini perlu tarbiyah semacam ini. Makanya perlu wahai para keluarga sering berkumpul dengan anak-anak. Apakah seminggu sekali membicarakan tentang hal yang semacam ini. Bahkan mungkin ada saat-saat diajak doa bersama, suruh menyebut nama pamannya atau enggak, nama ponakannya siapa, yuk kita doakan nama ini. Mendoakan orang ala dhahril ghaibi, mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapannya, apalagi orang itu bermasalah dengan kita. Malaikat menjawab walaika bimithlin, Allah akan kabul doa itu dan bersih hati. Maka ketahuilah bahwa pertemuan zahir semegah apapun, semewah apapun, nyembelih kerbau 16, reuni besar keluarga Haji Fulan, kalau di Jawa Timur namanya Bani Fulan, akan tapi ternyata tidak ditata hatinya, Masya Allah. Terjadi permusuhan. Suatu ketika kita pernah masuk sebuah keluarga reuni, keluarga besar, rupanya subhanallah ini ya gara-gara kebodohan dalam urusan waris. Waris tidak segera dibagi, sehingga keturunan yang kedua sampai ketiga itu belum dibagi. Jadi kalau bikin rumah begitu saja, akhir ribut dan sebagainya. Apa pesannya? Kita nyinggung masalah waris, enggak sengaja kita ngomong membahas masalah waris. Tiba-tiba ada satu ngomong, Buya, kami ini keluarga ini akan baik-baik, tapi kalau sudah ngomong waris, mukanya berubah semuanya. Kalau sudah bicara waris langsung, na'udzubillah, hati-hati. So, maka dari itu kami ingatkan, waris itu unik. Waris itu yang gede setannya. Pembagian waris itu sering orang diskusi waris itu adalah terus permusuhan. Permusuhan, alasannya menegakkan syariat, alasan ini ada permusuhan, hati-hati. Sebetulnya itu kan umpan setan. Maka dari itu jangan sampai di antara kita mau menelan umpannya setan. Kalau sudah orang bisa menahan emosi, melawan dendam, menghilangkan kebencian yang di hati kepada orang yang telah berbuat zalim, berbuat salah kepadanya, maka ketahuilah dengan orang yang berbuat baik tentu lebih mudah. Maka kita ambil pangkat tinggi, orang berbuat jahat kepada kita, kita harus doakan dengan doa kebaikan. Jangan keluar dari mulut kita kalimat yang jelek. Pun dia adalah umat Nabi Muhammad. Kita doakan, tidak perlu kita doakan. Ini akan terjadi, mungkin kita punya toko, tetangga kita punya toko, tokonya lebih gede, kita doakan, ya Allah, toko tetanggaku ini makmur sekali, ya Allah, banyak sekali rezekinya, kami mohon jaga, ya Allah, tambah rezekinya, Allah, jadikan itu orang ahli surga, ya Allah, jadikan dia senang berderma, jangan sampai dia tidak melakukan zakat. Kita doakan dengan doa yang baik, malaikat menjawab walaika bimithlin, toko kita lancar. Nah, sudah tokonya kecil, tetangganya kaya, ngedengki, doain jelek, Masya Allah, hatinya sakit tetap tambah nyungsep, tambah melarat. Hatinya tetap sempit, tambah sempit karena tetangganya semakin gede, rugi dia. Sudah melaratnya tetap, kemudian sakit hatinya semakin parah. Dikatakan kedengkian itu adalah bara atau yang di dalam seperti bara api di dalam sekam. Yang namanya dengki, benci di dalam hati itu seperti api yang ditutup. Setiap saat dia akan berkobar. Ngelihat tetangganya bangun rumah berkobar. Ngelihat tetangganya anaknya sukses berkobar. Terus ngelihat tetangganya usahanya jalan berkobar. Terus itulah nasibnya orang punya hati kotor. Kita pangkas dengan hikmah ini. Bertemunya hati, saling mencintai. Ditandai dengan saling berdoa seperti yang telah disampaikan atau telah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mari kita jaga hati kita. Jangan bertemu jasad, kecuali untuk bertemunya hati. Niat yang benar, tujuan yang benar,
Cara yang benar untuk menghadirkan acara-acara pertemuan zahir, tapi kita harus tahu tujuan kita adalah bertemunya batin. Dan ketahuilah, jika orang hatinya sudah bertemu, alangkah indahnya. Hiburannya banyak, ngelihat dia kita saling mencintai, lihat. Hiburannya banyak, kebahagiaannya banyak, tetangganya sukses senang, tetangganya beli mobil senang. Lihat hatinya orang yang polos di kampung, hati bersih, tetangganya beli mobil, Masya Allah, mobilnya lewat reng, katanya apa, bau bensinnya wangi, baunya senang. Sama anak-anak kecil yang hatinya polos, bekas bannya diinjak, wah asik lari, wah senengnya anak kecil. Tapi si hati kotor, hati dengki, lihat tetangganya beli mobil merah, katanya norak mobil merah, pintunya kebuka wangi, bikin pusing. Nasib buruk tuh orang hati kotor, capek. Itu di kalangan urusan dunia. Di kalangan ahli ilmu, ustadz pendengki capek, nggak akan sukses dia. Lihat ustadz sebelah sukses, pondoknya tambah gede, santrinya banyak, alim-alim, sama santrinya benci. Sama ayamnya tuh, ayam pondok sebelah ya, ayam. Ya Allah, nasib buruk orang punya hati kotor. Maka bertemu hati itu penting. Maka dari itu mari kita biasakan mendoakan, jangan keluar dari lisan kita doa yang jelek. Kalau orang berbuat zalim pada kita, itu umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kesadaran, ampuni dia, angkat derajatnya, seperti itu insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna. Unsurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian serta dendam ya Allah. Ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, ya Allah, kami mohon jadikan kami mudah melupakannya, ya Allah. Kami tidak ingin mengingatnya, ya Allah, dan ampuni dia, ya Allah. Jika kami berbuat salah kepada hamba-Mu, ya Allah, kami mohon ampuni kami, ya Allah. Dan jangan sampai kami lupa, ya Allah, agar kami selalu dan selalu bisa memohon ampun, ya Allah, dan ampuni kami, ya Allah. Jika ada orang berbuat zalim, berbuat aniaya, menyakiti kami, kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak rela ada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang masuk neraka karena kami ya Allah. Kami ingin punya hati bersih ya Allah. Kami ingin bersama rombongan orang-orang yang Kau giring ke surga dengan salamatus sudur, dengan hati yang bersih ya Allah. Qalbun salim ya Allah. Ya Allah, kami ingin hati kami bersih ya Allah. Hilangkan dengki, dendam, benci dari hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ya Allah, siapapun berbuat zalim menganiaya kami, kami mohon hentikan ya Allah. Dan ganti dengan kebaikan ya Allah, ya Allah. Dan siapapun yang pernah kami zalimi, kami aniaya, kami sakiti, kami mohon ya Allah, lapangkan hatinya agar memaafkan kami dan ganti dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berbuat waris, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus dengan permusuhan yang menghantarkan kepada neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan ya Allah, jaga mereka semua ya Allah. Ampuni kami dan mereka, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.